Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Part yang ketiga ini kajiannya saya akan membahas tentang taubat. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughaghir." Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selagi masih dalam keadaan sakaratul maut. Jadi maksud di sini senakal-nakalnya kita, sebajingan-bajingan kita, itu kita harus punya rasa taubat. Apa itu taubat? Menyesali dosa dan berjanji tidak mengulangi lagi dengan memperbanyak membaca istighfar. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni la ghafarun liman taba wa amina amila sholihan." Telah tertulis sekeliling ars 4000 tahun lalu sebelum diciptakan Nabi Adam. Ayat tersebut di atas yang berarti, dan sesungguhnya aku maha pemberi ampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat amal soleh. Siapapun, apapun keadaan kita masa lalu, kalau kita bertaubat maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Syarat taubat cuma 3: mohon ampun, menyesali, dan tidak mengulangi perbuatan yang telah kita lakukan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya. Oleh karena itu, kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari itu menjelaskan tentang taubat. Bila seseorang itu kembali kepada maksiat setelah dia taubat, maka yang menjadi permasalahannya akarnya, keseriusan dalam taubat. Maksudnya, jika ada hamba itu taubatnya nasuha, serius, maka dia tidak akan mengulangi kesalahan, dosa, maksiat. Artinya apa? Bila kita maksiat tobat, maka akarnya itu yang belum menancap dalam. Oleh karena itu, senantiasa kita sebagai hamba agar selalu memohon kepada Allah, ya Allah, berikan aku taubat nasuha. Jika Allah menarik kita dari salah satu dosa dan memberikan hidayah kepada kita bertobat, maka kita akan merasa jijik untuk melakukan dosa tersebut. Intinya di sini jangan pernah bosan-bosan bertaubat. Maksiat taubat, maksiat taubat, maksiat taubat, hingga kita bosan dengan maksiat itu sendiri. Siapa yang memberikan bosan? Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, faghfiru minhum fa inna iblis alaihi la'na. Qala ahlaktun nas bidunub wal ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muhtadun." Kata Rasulullah, kita disuruh banyak membaca la ilaha illallah dan istighfar. Karena iblis itu binasa dengan kalimat tadi. Ketika iblis tujuannya untuk membinasakan kita, menghancurkan kita dengan maksiat dan dosa, seseorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar, itu maka akan membuat iblis merasa sia-sia. Karena lafaz tadi, kalimat tadi bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian iblis punya jalan lagi, yaitu hawa nafsu. Dan kita tidak sadar mengira bahwa kita adalah hamba yang memuji taubat.
mendapatkan hidayah dari Allah. Oleh karena itu dalam hadis ini kita disuruh oleh Rasulullah membaca istighfar. Bahkan Rasulullah sendiri memberikan suri tauladan. Rasulullah yang statusnya maksum, dijaga dari dosa. Beliau memberikan suri tauladan bahwa beliau sehari minimal 70 kali istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Ini beliau baca ketika pada asar. Oleh karena itu sebejat-bejatnya kita, sebajingan-bajingan kita, jangan pernah meninggalkan istighfar minimal 70 kali. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, entah itu kita di rumah, di kamar, di mall, di pantai, di warkop, di pasar, itu kita hendaknya membaca istighfar. Karena kita tidak tahu di tempat mana Allah menerima istighfar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iblis ya rabbi wa izzatika la azalu uhwi bani adam ma tamat arwahum fi ajsadihim. Iblis berkata kepada Allah, ya Tuhan, demi keperkasaanmu aku akan selalu menyesatkan anak-anak Adam selama roh mereka masih ada di dalam badan. Allah menjawab, faqala Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Allah membalas ucapan iblis tadi kepada iblis, dan demi keperkasaan dan keagunganku aku akan selalu mengampuni mereka selama mereka beristighfar. Intinya gini, iblis itu tidak pernah bosan untuk menggoda kita agar kita meninggalkan perintah Allah dan menjalankan larang-larangannya. Iblis senantiasa menggoda manusia untuk maksiat, untuk melakukan dosa selama roh kita masih dalam jasad. Maka kata Allah, demi keagunganku dan keperkasaanku, aku akan mengampuni hambaku selama kita memohon ampun atau membaca istighfar kepada Allah SWT. Bila iblis ingin memasukkan kita ke neraka, maka syaratnya adalah kita jangan pernah putus asa kepada rahmatnya Allah. Terus kita memohon ampun untuk menjadi hamba-hamba yang at-tawwabin, yang selalu bertobat. Maka Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam ini pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'un at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang bersalah yaitu orang yang selalu meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilewatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibn Adam innaka ma ta'utani wa rajautai wa fardulaka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan mengharapkan rahmatku, aku ampuni engkau apapun yang telah engkau lakukan dan tidak peduli. Ya ibn Adam lau balagat dunubaka hinanan anis sama hinanan sama itu mastaghfartani wa fardulaka wala ubali. Wahai Adam, wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu telah mencapai batas langit, tetapi engkau beristighfar dan minta ampun, aku ampuni engkau dan tidak peduli. Sekalipun engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh kaleng air yang ada di bumi, tetapi engkau telah menunjukkanku dan dengan sesuatu, aku akan memberimu ampun penuh sepenuh kaleng. Meskipun dosa kita dari bumi sampai langit, tapi kalau kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa kita. Sekian hadis kajian kali ini. Kesimpulannya, jangan pernah bosan bertaubat. Meskipun kita maksiat, istighfar, maksiat, taubat lagi, maksiat, taubat lagi, maksiat lagi, terus sampai kita bosan dengan maksiat. Assalamualaikum.